Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرابة وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. حضرة المكرمين والمكرمات, para hadir yang sangat kami hormati atau yang saat ini mengikuti kegiatan acara ini secara live di berbagai tempat, khususnya yang mulia Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan yang terhormat Kiai Haji Asy'ari Fasa selaku Ketua MUI Kabupaten Bondowoso, Ketua MKKS SMP, dan seluruh peserta yang berkesempatan berkumpul saat ini. Peringatan Hari Santri Nasional yang saat ini hampir bertepatan dengan peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Rasanya memang sebuah atau bukan hal yang ketepatan, karena memang Allah sudah memberikan kesempatan dan santri itu buah dari perjuangan Rasulullah SAW, dan bangunan santri itu dibangun oleh Nabi, kalaupun mungkin namanya tidak santri. Santri ini sudah bahasa Nusantara mungkin. Tapi apa yang ada pada diri santri itu tidak lepas dari apa yang menjadi perjuangan Rasulullah SAW. Ada banyak pesantren mendefinisikan apa itu santri. Saya sempat mondok di pondok pesantren Sidogiri, dan itu satu-satunya saya nyantri. Yang kami tahu kalau di pondok Sidogiri, santri itu adalah may ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi' sunnatar rasulil amin wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waktin wahin. Santri adalah orang yang berpegang teguh kepada tali Allah dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian istiqomah, tidak bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Jadi tidak ke kanan-kananan atau ke kiri-kirian. Jadi istiqomah, acek. Untuk itu maka sebenarnya pertama kami menyampaikan terima kasih sebagai kaum santri. Pemerintah kemudian menetapkan Hari Santri Nasional. Ini sebuah pengakuan tanpa pesantren memperjuangkan untuk agar ada hari santri. Saya kira ini keikhlasan pemerintah, dan ini ada pada pemerintahan Bapak Joko Widodo hingga ada Hari Santri Nasional. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Mungkin ini pengakuan eksistensi daripada kaum pesantren. Karena dari perjuangan kaum santri, saya kira
mungkin di antara bagian dari bagaimana Republik ini kemudian berdiri. Dari lagu saja, ya ahlal waton dan seterusnya, wahai penduduk negeri, asalnya ya ahlal waton, kemudian karena ada namanya syair, ya ahlal waton, penduduk negeri, para rakyat. Ini juga tidak lepas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hubbul waton, kalaupun mungkin tidak ada sinyalemen langsung dari Rasul bahwa ada kalimat hubbul waton, ini yang dibahasakan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Ada cinta negeri. Makanya kita alhamdulillah banyak suku, banyak bahasa yang ada pada negeri kita mampu oleh funding oleh pendiri bangsa ini menjadi satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara di tempat lain, entah apa masalahnya, ada satu bangsa, satu suku, kemudian juga satu bahasa, yang kemudian menjadi banyak negara. Ini sebuah perbedaan yang sangat kita lihat bersama, kita mampu bersama dengan berbagai kalangan, dan ini sebenarnya dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini buah perjuangan Rasul, karena Rasul memang mengedepankan pengetahuan. Pengetahuan pasti membawa kebaikan, itu pasti. Apa hanya pengetahuan agama? Tidak, seluruh pengetahuan ini akan membawa kebaikan. Karena dengan pengetahuan itu dia akan tahu mana yang akan baik, mana yang akan kemudian berimplikasi jelek. Makanya sekadang mencontohkan, kalau ada pernikahan usia dini, dan kita entah saat ini, kalau pada kemarin-kemarin itu masuk daerah yang cukup tinggi, tapi mungkin sudah agak menurun Pak ya, dengan Pak Kepala Dinas yang ini yang banyak terjadi di desa, yang itu juga tidak banyak berpengetahuan, sehingga dia tidak mampu membedakan mana yang lebih penting dalam kehidupannya, atau mana yang akan menjadi lebih baik. Orang di desa itu ada yang kerjaannya memelihara hewan ternak. Memelihara hewan ternak, dia sudah dengan bagian lama, dan saya tahu ada pengetahuan tentang memelihara hewan, sehingga tidak mungkin mengawinkan ternaknya pada saat masih terlalu muda. Kenapa? Akan rusak, baik hasil anakannya maupun pada dalam bahasa Madura korvinya, induknya, itu sama-sama rusak. Sehingga sangat tidak mau mereka mengawinkan ternaknya itu pada saat usia sangat muda. Lah ini kan berbeda jauh dengan saat mereka sudah tidak berpikir bagaimana risiko menikahkan anak,
pada saat usia muda. Kenapa? Karena pengetahuan tentang hal-hal yang sebenarnya sudah secara umum bisa diketahui tanpa dukungan agama sekalipun. Ini diantara, jadi pengetahuan sangat penting dalam kehidupan kita, akan membangun kita menjadi jujur. Kenapa bisa menjadi jujur? Karena pengetahuan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa jujur itu akan berdampak baik. Orang tidak akan kemudian berperilaku yang tidak baik karena dengan pengetahuannya dia akan, walaupun tanpa dukungan agama sekalipun. Karenanya banyak daerah tanpa dukungan agama sekalipun ada kebaikan-kebaikan yang terjadi. Lah cuma kita ini alhamdulillah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberikan pengetahuan sedemikian rupa, masih mempunyai harapan kebaikan bukan hanya di dunia, tapi ada kebaikan sampai kepada akhirat, sehingga ada kesadaran yang lebih tinggi dari hanya sekedar pengetahuan. Maka di saat berpadu antara keimanan dan pengetahuan, orang itu akan mendapatkan derajat yang lebih. Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kepada mereka yang beriman dan mereka yang mendapatkan pengetahuan, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau hanya pengetahuan mungkin akan terjadi kebaikan, tapi derajat tidak akan dicapai tanpa adanya keimanan kepada Allah, atau mungkin ada cara yang lain yang itu akan membangun bukan hanya kesadaran kebaikan di dunia, tapi menjadi kesadaran kebaikan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sejak awal kita tidak menceritakan dari bagaimana Nabi kita lahir dan seterusnya, tapi sudah masa-masa Nabi itu membangun masyarakat, walaupun dengan cara sembunyi, dan di musyrik itu tidak banyak yang tahu tentang Nabi Muhammad karena mereka tidak banyak yang ahlul kitab. Karena Nabi Muhammad itu penegasannya kalau akan ada Nabi itu dari Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ataupun as-suhuf pada yang awal. Dan mereka ahlu kitab, mereka yang beriman terhadap Alkitab, mereka tahu walaupun belum tentu beriman. Mereka tahu akan ada seorang nabi yang akhir dan dari orang Arab, dan bapaknya seperti ini, ibunya seperti ini, dan seterusnya. Dan itu digambarkan. Dan ini yang banyak tahu adalah orang Madinah, karena orang Madinah itu banyak dari Yahudi, ada banyak dari juga Nasara, penduduk Madinah. Mekah sebagai tujuan, walaupun orang Arab ini bukan ahlu kitab, tapi Allah, Masya Allah, Allah ini memberikan Mekah itu tempat yang terbaik, yang menjadi tujuan mereka dari berbagai daerah. Ada haji, dan ini sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada haji, sehingga dari berbagai daerah ini datang. Lah di saat mereka datang, ada yang memang mempunyai misi ingin cari yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara penduduk Madinah ada yang datang sebelum bernama Madinah, karena ini menjadi Madinah setelah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini datang selain ingin berhaji, juga ingin mengetahui siapa yang sebenarnya, apa benar ada dan benar ketemu dengan Nabi Muhammad. Ada beberapa orang, dan di saat mereka bertemu dengan Nabi Muhammad langsung iman.
Apa yang dilakukan Nabi? Pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah membimbing mereka dengan mengutus seorang utusan namanya Mus'ab bin Umair. Ini diutus mendampingi ahli Madinah yang sudah mulai kangen dengan akan hadirnya seorang Nabi. Jadi Nabi langsung mengutus orang yang mampu memberikan pengajaran baca tulis, dan itu Mus'ab bin Umair yang diutus pertama. Begitu pentingnya pengetahuan. Jadi sejak awal Rasul sudah membangun masyarakat ini dengan pengetahuan. Ada banyak hadis yang menyatakan bagaimana pengetahuan itu. Dan Mus'ab bin Umair ini syahid di Uhud, dan makbarahnya ada di Uhud. Kita semoga bisa berziarah sehingga bisa sekaligus berhaji, atau Pak Kepala Dinas nantinya yang membawa kita semua ini. Nah ini tadi sudah ada sambutan dari HMKKS ini. Saya lihat bukan hanya sambutan, sambatan. Tapi ya keadaan ini semoga cepat pulih kembali. Ya memang Mus'ab bin Umair ini betul-betul diutus oleh Nabi. Atau pada saat sudah mulai landing agama ini, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat kemenangan perang Badar. Dan ini kemenangan pertama sekaligus sebagai tolak keberangkatan daripada Islam. Ada banyak tawanan, ada yang memang harus dieksekusi mati, ada yang bisa menebus diri, ada yang tidak usah tebusan. Nabi itu sangat bijaksana. Ada lagi yang tebusannya itu dia tidak harus berpindah agama, musyrik. Bagi mereka yang bisa baca tulis, ya Arab lah tentunya, bukan baca tulis Al-Quran, mereka tidak mau dengan Al-Quran. Jadi baca tulis Arab ini dijadikan tebusan oleh Nabi agar mengajarkan anak-anak Islam untuk diberi pengetahuan tentang baca tulis, dan dia bisa lepas dari tawanan. Bayangkan, untuk sebuah pengetahuan Nabi merelakan anak-anak Islam diajari oleh mereka yang masih musyrik. Ini sebuah proses yang begitu. Waktu itu masih umat Islam, ada yang pintar. Siapa bilang? Orang Madinah itu juga sudah pintar-pintar, apalagi orang Arab yang ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi memang sejak awal Nabi sudah mengutus Mus'ab bin Umair. Tapi ini menjadi alat. Jadi bukan karena Rasul tidak punya orang untuk mengajar, tapi alat untuk bagaimana orang itu bisa menebus diri tanpa dipaksa menjadi muslim, hanya disuruh mengajar baca tulis Al-Quran. Begitu indahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak semuanya orang harus takut dengan agama ini. Dan ini agama ini samhah, agama yang toleransi, agama yang mudah dilakukan. Nah, karenanya kita kaum santri pastilah akan melakukan apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, untuk mengingatkan, tentu kita melakukan peringatan kelahiran Nabi, dan ini memudahkan kita. Ngapain kok ada peringatan lahir segala? Nabi tidak memerintahkan. Kalau hanya sekedar bahagia, masa harus diperintah? Orang setiap ada yang lahir itu pasti bahagia. Masa harus dicari dalilnya untuk bahagia itu?
Masa harus dicari dalilnya? Lo ungkapannya yang nggak benar, masa harus memuji-muji? Lo ungkapan itu bisa macam-macam. Dengan bersedekah, dengan memberi hadiah, dengan memuji, dengan ya berbagai hal namanya ungkapan. Malah kalau yang Nabi lakukan itu adalah dengan cara berpuasa di saat hari kelahirannya. Namanya bahagia. Di antara yang mendampingi waktu kelahiran Nabi itu ada beberapa orang mendampingi kelahiran Nabi, mendampingi Sayyidah Aminah. Di antaranya ada seorang budak, ada dua kalau tidak keliru, ada perempuan. Ini budaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini saudara dengan Sayyid Abdullah. Abdullah ini abah dari Nabi. Ya kita bilang Sayyid, ya kita memuliakan. Wah itu neraka, kita masa harus ngurus mau di neraka atau tidak? Yang penting melahirkan Nabi, orang yang kita banggakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu dari mana harus bilang bahwa itu di neraka dan seterusnya? Ya sudah, saya pikir itu urusan. Para hadirin yang sangat kami hormati, begitu lahir maka Muhammad ini menjadi ponaan dari Abu Lahab. Begitu lahir disampaikan, engkau punya ponaan laki-laki, sudah lahir putra dari Abdullah, dari seorang ibu namanya Aminah. Abu Lahab waktu itu serta merta karena ungkapan bahagia budaknya itu dimerdekakan. Lo mahal ini bu, budak itu mahal. Itu dimerdekakan saat itu juga. Ini mendapatkan penghargaan dari Allah. Apa penghargaan yang diberikan oleh Allah karena ini bahagia atas lahirnya Nabi? Dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib, yang ini juga saudaranya, memimpikan Abu Lahab yang itu disiksa di neraka. Namun karena memang dia tidak iman, disiksa, namun setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tidak iman kepada Nabi Muhammad, hanya bahagia karena dia punya ponaan, bukan karena menjadi nabi. Kalau punya bahagia seperti kita karena kita mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bahagia karena punya ponaan. Orang kemudian dia memusuhinya. Makanya ada ungkapan syair, wala idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini abada yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau ini seorang kafir yang sudah nyata oleh Allah dicap sebagai tabbat yada abi lahab wa tab, selamanya di neraka, tapi tiap hari Senin yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, siksanya diringankan karena bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang kafir saja mendapatkan penghargaan dari Allah, bagaimana dengan kita yang memang beriman di saat bahagia atas kelahirannya? Ya tentu akan ada penghargaan dan semoga diberikan oleh Allah, yaitu mendapatkan syafaatnya dan membuahkan cinta kepada Nabi. Karena buah cinta kita kepada Nabi akan melahirkan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, besok akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Ini tentunya karenanya kita mengungkapkan kebahagiaan. Kemudian juga kita melanjutkan, yaitu bagaimana Nabi cinta tanah airnya. Sebenarnya ada banyak ungkapan Nabi itu cinta dengan Mekah. Hanya karena orang Mekah saja tidak mau dengan Nabi,
maka diusir dari Mekah. Aku cinta Mekah. Kan sama dengan kita bilang hubbul waton. Kalau Nabi bilang cinta Mekah, dia tidak mungkin lepas dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin lepas dari transcendental antara beliau dirinya dengan Allah. Maka pasti dia cinta karena Allah, tidak mungkin karena lainnya. Tidak ada Nabi karena lainnya itu. Maka tidak salahlah ungkapan hubbul waton minal iman. Dan ini tidak dipunyai oleh beberapa. Jadi sudah membiarkan negerinya mau hancur, negerinya mau porak-poranda, tidak ada yang ngurus. Kenapa? Karena tidak ada dalam dirinya untuk membela negaranya. Padahal Nabi setelah bermukim di Madinah tidak hanya membela Islam ansih tidak, tapi membela negara Madinah. Di sana di dalamnya juga ada banyak orang di luar Islam. Maka setiap pengganggu dari luar akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ada pada beberapa peperangan ada banyak orang Yahudi yang kemudian membantu terhadap peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang meninggal, tapi kita tidak bisa menyatakan syahid karena dia tidak iman kepada Nabi. Tapi dia sama dengan Nabi. Apa? Demi keutuhan Madinah mereka bersama Nabi. Dan semoga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Rasul, sekaligus karena ajarannya kita juga cinta kepada negeri tercinta kita ini. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.